banyak teknologi itu, kecerdasan buatan, banyak pekerjaan-pekerjaan digantikan oleh AI. Jadi untuk pesan saya, jangan sampai gengsi kalian di hari ini menjadi penyesalan kalian di hari esok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih semua, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Nah ini untuk lokasi syuting kali ini ya. Ini bisa dibilang daerah pesisir ya, karena memang sangat dekat sekali dengan pantai. Tetapi untuk Sobat Benih kita kali ini memberanikan diri gitu ya, untuk menanam tanaman sulur ya. Ini saya sedang dikelilingi gitu ya, oleh tanaman paria ya. Ini memang varietas yang mungkin sudah pernah didengar oleh para Sobat Benih semua, tetapi jarang-jarang gitu ya ada konten ini. Kira-kira seperti apa ya proses budidaya tanaman paria dengan varietas ini, dan kisah mungkin suka duka ya budidaya yang dilakukan oleh Sobat Benih kita kali ini. Tentu penasaran ya? Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi wawancara dan alhamdulillah saya sudah bertemu langsung dengan petaninya. Silakan Mas, boleh perkenalan nama dan juga alamatnya. Kenalkan, nama saya Itmam, saya beralamat di Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Oke, Mas Itmam ya? Iya. Oke. Nah ini mungkin Sobat Benih semua ya bisa melihat, karena kita sedang dikelilingi gitu ya. Bahkan ini di bawah naungan gitu ya, di bawah naungan pohon paria yang memang sangat segar-segar sekali ya Sobat Benih semua. Nah ini kalau boleh tahu Mas Imam, mungkin pertama kali ataupun terjun di dunia pertanian ini dari tahun berapa Mas? Saya pertama kali terjun di dunia pertanian itu dari tahun 2020. 2020 ya? Iya. Dan sekarang umur berapa Mas? Umur saya sekarang 24 tahun. 24? Iya. Ini bisa dibilang ya petani muda ya Sobat Benih semua. Bahkan lebih muda dari saya gitu ya. Masih 24 tahun tetapi ini bisa dibilang sudah ya walaupun sambil belajar ya Mas ya? Iya, masih belajar Mas. Masih belajar tetapi sudah bisa menghasilkan tanaman pare yang begitu produktif ya ini kalau saya lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, untuk yang sekarang ditanam ini parenya varietas apa Mas? Kalau yang ditanam sekarang varietas Kapten 40. Kapten 40 ya? Dari MMT Seed. Oke. Mungkin dari segi bentuknya ini agak berbeda ya Mas ya? Dari Iya, pare berbeda. biasanya ya? Iya. Ini ciri khas utamanya apa Mas kira-kira yang bisa dibedakan? Kalau dari ciri khas utama sih jelas di warna ya. Warna ya? Agak hijau gitu kan. Dari bentuk juga agak runcing itunya. Ujungnya ya? Ya, ujungnya runcing. Jadi warna dan juga ujungnya itu bisa dibedakan ya Mas? Memang kalau boleh tahu Mas Itmam ini sudah mencoba berbagai macam varietas sebelumnya ya? Ya, sebelumnya sudah pernah coba. Dan bisa diketahui ya oleh Sobat Benih semua, ini memang lahan yang digunakan juga ini sebelumnya sudah pernah ditanami juga ya Mas ya? Udah pernah. Apa aja Mas, tanaman apa aja Mas? Pertama itu pare juga, terus habis itu kacang panjang, dan yang sekarang pare lagi. Oke. Jadi ini penggunaan lahannya ya, memang peruntukan untuk tanaman sulur ya. Ini bisa dilihat ya Sobat Benih semua, jarak bedengannya itu cukup lebar dan ada para-para ya mungkin ya istilahnya di sini sebagai rambatan. Nah itu memang penggunanya sudah berkali-kali ya Mas ya. Iya. Bisa dibilang lahan janda gitu ya, lahan janda. Penggunaan pernah ditanam pare, kemudian kacang panjang, kemudian sekarang pare lagi ya Mas. Pare lagi. Untuk pengolahan lahan awal mungkin Mas, ini ataupun campuran medianya itu menggunakan apa Mas? Pertama saya menggunakan kohe ayam yang sudah difermentasi itu. Pakai M4 apa ya? Terus tetes tebu juga. Molase ya? Iya, molase. Ini memang sudah ibaratnya walaupun masih petani muda ya, Mas Ipam ini sudah mempelajari gitu ya nutrisi yang baik dan memang menunjang ya untuk pertumbuhan tanaman. Termasuk salah satunya ini dalam budidaya tanaman pare ini. Dan kalau untuk dari segi pertumbuhannya sendiri Mas, ini kan bisa dibilang wilayah Cilacap pesisir di sini ya Mas? Iya, masuk pesisir. Masih masuk pesisir ya Sobat Benih semua, karena memang untuk dari segi cuaca ini bisa dibilang masuknya panas ya Mas ya? Iya, panas juga. Termasuk ekstrim lah di Ekstrim sini. ya? Kadang panas, kadang dingin. Nah itu
sering terjadi cuaca ekstrim dan juga tadi juga kata Mas Imam kadang terpaan angin juga menjadi kendala juga ya bagi para petani. Nah itu apakah untuk pertumbuhan vegetatif ataupun awal itu seperti apa Mas kira-kira? Kalau pertumbuhan vegetatif itu kemarin sedikit kendala Mas. Oh, terjadi kendala ya. Karena pas baru nanam itu kan diguyur hujan 3 hari 3 malam. Jadi terganggu itu pertumbuhannya. Oke. Sempat layu atau gimana? Bukan layu sih, cuma karena mungkin pH-nya menurunkan. Jadi tanamannya kuning terus daunnya, nggak bisa tumbuh. itu pas awal ya? Iya pas awal. Pas awal nanam pertumbuhannya tuh sempat terkendala ya oleh serangan cuaca yang ekstrim dan pertumbuhannya sempat menguning ya Mas? Iya menguning, terus nggak mau tumbuh itu. Bahkan sempat mau dibuang. sempat mau dicabut ya? Dicabut. Ini ketika memang awal pertumbuhan ini terlihat banyak gitu ya kendala yang dihadapi dan sempat mau dicabut juga ya Mas? Udah sempat mau dicabut. Tetapi kenapa alasannya Mas untuk memilih ditumbuhkan saja? Karena kemarin lihat lagi di pucuknya itu hijau, mau ada pertumbuhan lagi, jadi masih ada harapan. Ada harapan sedikit ya, secerca harapan itu kan. Jadi milih diobatin dulu lah gitu. Itu mungkin pemulihannya itu menggunakan nutrisi apa Mas kalau boleh tahu? Kemarin waktu netralin pH itu pakai asam umat, power soil. Yang power soil itu ya. Itu. Oke, jadi karena memang tadi Mas Imam sudah menganalisis gitu ya, mungkin terjadi penurunan pH ya, itu ditingkatkan lagi dengan penggunaan power soil ya tadi ya untuk asam umat. Dan alhamdulillah membaik ya Mas ya. Alhamdulillah seperti sekarang ini yang sudah bisa dilihat. itu kira-kira dari umur berapa Mas kira-kira sudah kelihatan membaiknya? Itu dari umur kurang lebih 2 mingguan, 14 hari ya. 14 hari setelah tanam ya. Ini sudah mulai membaik dan ini juga kalau bisa dilihat oleh Sobat Benih semua ini dari batang ya. Batang tanaman varia ini bisa dibilang ini cukup vigornya ya. Vigor tanamannya cukup baik dan segar-segar gitu ya. Walaupun memang tadi ya untuk wilayah pesisir ini tadi dari segi serangan cuaca ekstrim ataupun angin yang menerpa itu cukup menjadi kendala gitu. Tetapi ini vigor tanamannya masih bisa bertahan. Tentunya dengan tadi ya perawatan yang diaplikasikan oleh Mas Imam tadi ya. Tadi juga sempat mengatakan Mas Imam karena sudah beberapa kali Mas ya mencoba varietas lain. Nah itu kira-kira dari proses budidaya yang dilakukan di varietas sebelumnya dengan yang sekarang dengan menggunakan varietas Kapten 40 ini bagaimana Mas yang dirasakan? Perawatannya tuh perawatannya jujur saja perawatannya hampir sama ya. Tapi untuk hasil ya yang inilah yang paling berbeda ya Mas. Oke lah. Hasilnya oke ya Sobat Benih semua. Karena memang ini bisa dilihat ya sepanjang bedengan yang ke belakang itu memang bisa dibilang ini kalau istilah orang sini tuh rendel mungkin. Iya, rendel. sangat lebat ya Sobat Benih semua dari pertumbuhan varianya dan untuk dari postur buah yang dihasilkan juga saya lihat banyak yang besar-besar ya Mas ya? Iya, besar-besar alhamdulillah. Nah itu kira-kira ada perbedaan nggak Mas dari hasil tanaman? Ini petikan keberapa Mas kalau betul? Kemarin terakhir 4. Petikan keempat. Yang dihasilkan berapa kilo? Kemarin 2 kintalan lah. 2 kintal? Ya. Dari populasinya berapa? 600-an. 600 tanamannya. Dari sekitar populasi 600 tanaman menghasilkan 2 kintal ya? Iya, 2 kintal kurang dikit. Nah, ini memang dipetikan ke 5 tadi ya? Iya, keempat kemarin. Keempat ya? Sekarang baru mau ke 5. Sekarang mau ke 5. Nah itu memang ada perbedaan nggak Mas kira-kira dari varietas sebelumnya? Tentu pernah merasakan juga panennya ya Mas ya. Nah itu dengan yang sekarang Kapten 40 bagaimana Mas kira-kira? Kalau mau jujur nih ya, jujur-jujuran bisa lebih yang inilah, lebih maksimal yang ini. Berapa kali lipat kira-kira? Kemarin sama yang lahan di sini, sama yang sini doang hasilnya sama. Berarti kan kemarin dari 1.200 tanaman dan sekarang 600 tanaman sama. Wah. Sebelumnya dengan varietas yang lain ya, itu sebanyak 1.200 ya? Iya. 1.200 tanaman, dipetikan yang sama dan sekarang 600 tanaman tetapi hasilnya sama ya? Sama. Berarti 2 kali lipat ya? Bisa dikatakan menyaingi ya, 2 kali lipat dari varietas sebelumnya. Ini memang luar biasa sekali ya untuk varia dengan varietas Kapten 40 ini yang memang dari segi bentuk buah kemudian warnanya juga memang apakah diminati Mas oleh? Kalau di daerah sini warna hijau seperti ini sangat diminati oleh pengepul maupun pasaran Mas. Oke, jadi memang ciri-cirinya mungkin ya tadi ya lebih gelap ya? Ya lebih hijaunya lebih gelap kan. Jadi tahan daya simpan juga.
Oke. di sini. Lebih tahan ya, terutama daya simpannya lebih lama karena memang tadi ya, mungkin ketika pengepul menjual ke pasar itu juga memerlukan waktu ya Mas Iya, ya. ada seling waktu gitu kan. Nah ini menjadi minat juga bagi para pengepul, terutama yang para petani gitu ya, yang menanam varia ini bisa menjadi primadona ya. Salah satunya varia dengan varietas Kapten 40. Nah oke Mas Itmam, saya juga penasaran nih Mas, tadi setelah melihat gitu ya dari pertumbuhan tanamannya dalam masing-masing bedengannya, ini kira-kira untuk jarak tanamannya berapa Mas? Kalau saya menggunakan jarak tanam 70 cm sih setiap 70 antar cm. lubang tanam. Oke. Dan 70% itu tuh dari masih satu jajar itu. Iya, Kalau untuk yang bersebelahnya? nggak menentu sih karena zigzag kan. Oh, zigzag ya. Iya. Jadi untuk polanya gitu ya, pola tanamnya tuh zigzag ya. Satu bedeng dikasih 2 baris. Dan terus jaraknya 70 cm Mas. Iya. Oke. Jadi memang tadi masih terlihat seperti rapat tetapi ada sirkulasi ya Mas ya. Iya. Ya, masih ada sirkulasi karena tadi dengan jarak 70 cm itu sudah bisa dibilang ya optimalnya ya Mas ya. Nah, idealnya 70-80. 70-80 ya Mas ya. Kalau di daerah sini segitu. Oke. Dan ini memang desain bedengannya seperti ini ya, ciri khas dari tanaman sulur di wilayah Cilacap pesisir ini. Ini kan petikan kelima ya Mas ya. Nah, tetapi biasanya kemarin saya sempat sama juga ada konten wawancara juga dengan petani pare, itu biasanya buahnya tuh di samping Mas. Nah ini kok ternyata ada keunikan ya, petikan kelima ini tapi sudah di para-para. Nah kira-kira itu treatmentnya seperti apa Mas? Ini karena yang dari bawah itu dirempelkan, jadi difokusin buah atas. Kalau di sini kebanyakan yang dipelihara buah atas karena lebih panjang-panjang gitu. Oke. Jadi memang sengaja dari Mas Itmam sendiri melihat ciri khas ya, mungkin rata-rata para petani di sini menumbuhkannya buah atasnya ya Mas ya. Iya, buah atas. Oke, jadi dilakukan perempelan untuk yang sampingnya gitu ya. Ini mungkin atau sekitar batang utamanya ya Mas ya. Iya, betul. Batang utamanya nih hanya difokuskan untuk penumbuhan buah atas ini ya Mas. Kalau dari segi produktivitas Mas, kira-kira ini satu tanaman ini pertumbuhan bunganya seperti apa Mas kira-kira Mas? Oh, dari produktivitas buah itu bisa dikatakan oke lah. Oke ya. Panjang-panjang juga banyak, terus warnanya juga suka. Karena tadi saya juga melihat-lihat gitu Mas ya, ketika ini sudah petikan kelima itu ada yang ketika sudah ada buah pare yang besar tetapi disambung lagi ya Mas ya, ada pertumbuhan yang kecil-kecil juga ya. Iya. Karena itu bisa dibilang ini produktivitasnya sangat tinggi ya Sobat Benih semua. Jadi bisa dibilang ini satu minggunya berapa kali petikan Mas? Kalau petikan saya lakukan 4 hari sekali sih Mas. 4 hari sekali ya? Karena itu bobot maksimalnya Mas? Iya. Jadi ketika sudah masuk 4 hari itu biasanya dilakukan pemetikan dan itu ukuran yang memang menjadi minat ya, minat bagi para pengepul ya Mas ya. Ya luar biasa sekali ya Sobat Benih semua. Ini salah satu testimoni mungkin ya yang dirasakan oleh Mas Itmam selaku petani muda yang memang sempat juga berganti-ganti varietas dan sekarang mencoba dengan varietas Kapten 40, tetapi dari segi hasilnya ini walaupun tadi awalnya sempat mau dicabut ya Mas ya. Iya, sudah mau dicabut. Sudah mau dicabut karena memang terkendala cuaca, tetapi masih ditumbuhkan dan alhamdulillah ini bisa menghasilkan buah yang sangat lebat dan juga produktif. Ini menjadi minat ya bagi para petani Mas ya. Oke Mas, sebelum mengakhiri sesi wawancara barangkali ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan pada Sobat Benih semua, silakan Mas. Pesan dan kesan saya untuk para petani Gen Z yang mau terjun di dunia pertanian tapi masih malu, mulai sekarang jangan malu. Karena apa? Karena di era yang sekarang kan Mas, banyak teknologi itu, kecerdasan buatan, banyak pekerjaan-pekerjaan digantikan oleh AI. Jadi masih aman itu di pertanian sama peternakan. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan. Iya, menggantikan itu kan. Karena untuk pesan saya, jangan sampai gengsi kalian di hari ini menjadi penyesalan kalian di hari esok. Oke. Kata-kata hari ini ya, kata dari Mas Itmam ya, selaku petani muda yang memang ini jarang-jarang gitu ya. Para Sobat Benih semua biasanya kita mewawancarai petani yang sudah 40 tahunan, tetapi ini Mas Itmam masih 24 tahun gitu ya, sudah terjun di dunia pertanian dan bisa dibilang ini walaupun masih belajar sudah sukses ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas ya. Nah ini bisa menginspirasi ya para Sobat Benih semua, terutama mungkin para pemuda di sana ya yang memang kesulitan gitu ya mencari pekerjaan, mengkhawatirkan tentang kemajuan teknologi, tetapi untuk dunia pertanian ataupun peternakan ini masih menjadi pengecualian ya Mas ya. Karena sangat aman. Iya. Mungkin untuk teknologi masih ada tetapi belum merambah ke perawatannya mungkin ya Mas ya. Masih menggunakan
tenaga manusia itu. Iya, tentu masih ada faktor ya. Masih ada pendukung celah sedikit. iya, dari tenaga manusia. Dan ini kalau dari perawatan ini Mas Itmam semuanya dihandle sendiri Mas. Iya, kalau perawatan saya sendiri semua. Oke. Ya, jadi memang cukup pekerja keras juga karena memang dari luasan lahan yang ini sebanyak 600 tanaman ya Mas ya? Iya. 600 tanaman tetapi dihandle oleh Mas Itmam sendiri yang memang petani muda tetapi dengan semangat yang juga menggelora ya Mas ya. Mantap sekali. Oke, baik, terima kasih Mas Itmam atas waktunya dan juga sharing-sharingnya. Dan juga kepada Sobat Benih semua, semoga konten ini menginspirasi ya bagi para Sobat Benih semua, apalagi yang mungkin berpikiran ya untuk mulai beralih ke tanaman sulur. Ini salah satunya Varia ya, dengan varietas Kapten 40 ini bisa menjadi rekomendasi ya. Ini sudah dibuktikan langsung oleh Mas Itmam ya, selaku petani muda ini. Cukup Mas pesannya? Cukup itu aja. Oke, baik, terima kasih para Sobat Benih semua yang sudah menyimak konten ini. Jangan lupa subscribe ya channel Benih Bertani TV, Benih Berkualitas Pilihan Petani, karena akan banyak ya konten-konten yang menarik dan informatif lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan like dan juga komen di bawah. Barangkali ada pertanyaan ataupun yang ingin di-sharingkan, barangkali nanti kita bisa membahasnya ya untuk konten-konten selanjutnya. Saya Rijal Pamungkas dan juga Mas Itmam pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.